Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah, manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan. Atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan. Hai, engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya. Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tiada pada waktunya. Ulang. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Demikian. Silakan Bu Sarma, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Dibuka mic-nya. Ya, Bu Sarma, silakan. Trouble. Ya. Ya, kalau begitu Ibu Rima saja. Ibu Rima 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Oh, sorry, saya... Oh, udah, Bu. Halo? Ya, Bu Sarma, sudah bisa? Udah. Ya, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5
ayat 1 sampai 11. Ya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian. Ya, silakan Bu Rima, ayat 12 sampai 22. Ayat 12, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, silakan Pak Utama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin. Demikian. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, Ibu Rima, dan Bapak Utomo. Renungan firman hari ini berjudul Tuhan marah. Nanti
Pastor Paul yang akan menyampaikannya. Silakan, Pastor Paul. Ya, tolong tampilkan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Oh, background-nya kok jelek. Ya, oke. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara, Anda harus perhatikan ini ya. Di dalam pemahaman Alkitab, kita harus memahami ya bahwa Allah mencobai enggak. Ya, Allah itu tidak mencobai. Ya, seperti itu saudara ya. Misalnya ada perkataan maka roh jahat yang dari Tuhan. Oh, berarti rohnya Tuhan jahat dong. Nah, itu tidak begitu saudara ya. Nah, kita harus belajar dalam hal ini kepada orang-orang Yahudi dengan sendirinya ya. Kalau yang di ABC, nanti ya ini kebetulan kita minggu ini belajar tentang itu ya. Itu ada yang namanya kayot sebo mimekom akhar. Ya, artinya bahwa ada satu analogi, ada satu analogi atau sebuah kias, ya, atau makna kias atau sebuah idiom atau analogi, atau bahwa ketika Tuhan mencobai, maka Tuhan mencobai Abraham. Itu maksudnya bukan Tuhan mencobai Abraham, terus Tuhan ngerjain gitu ya, suruh nyembelih anaknya iseng-iseng saudara ya. Kalau Anda tanya orang Islam, kenapa Allah nyuruh Abraham nyembelih Ismail? Ya iseng-iseng aja itu untuk mencobai. Mengapa setan diciptakan? Ya buat nyobain manusia. Allah geblek saudara. Allah sontoloyo. Anda nanti kalau misalnya Anda jadi orang tua ya, punya anak, atau Anda jadi orang tua punya anak, anaknya sudah beranjak dewasa saudara ya. Lalu Anda cari pembantu yang seksi, yang semlohai saudara ya. Buat apa? Buat mencobai anak saya, hidupnya kudus apa Anda? Kan sombong saudara, ini orang tua edan saudara. Ini buat mencobai suami saya. Nangis. Saya kasih pembantu yang semlohai buat nyobain suami saya, setia apa Anda? Kamu ini blow-on amat. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, jauhkanlah kami dari yang jahat. Apakah Allah mencobai? Ya tidak. Kita sendiri mencobai diri kita sendiri yang penuh dengan hawa nafsu, kemudian kita gara-gara hawa nafsu ini kita buahi ya, lama-lama berbuah, hawa nafsu itu berbuah ya, berbuah dosa, dan dosa itu mendatangkan maut, lalu kita berada di bawah hukuman karena kita sendiri saudara. Tetapi karena di dalam alam semesta ini ada sebuah hukum ya, hukum gravitasi termasuk ya, hukum kekekalan energi ya kan, maka kita ada terlibat di dalamnya saudara ya kan, ada hukum-hukum yang melekat pada itu saudara, sehingga itu adalah sebuah konsekuensi logis ya. Dalam kelas apologetik, dosa itu adalah ya, hukuman dari dosa itu adalah sebuah konsekuensi logis. Bukan Allah ngutukin, saudara. Ya, bukan Allah ngutukin kita. Tetapi kita sendiri punya keinginan, kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, ya, atau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dosa itu kan karena kita tidak bisa kendalikan hawa nafsu. Lalu jadilah itu dosa, dosa itu kemudian dibawahi mendatangkan maut, mendatangkan penghukuman. Apakah penghukuman itu karena Allah sengaja nyabetin kita? Wah, Allah bawa tongkat yang panjang, suruh malaikat yang ngebukin kita. Allah geblek, saudara. Dia kasih cobaan. Nah, pertanyaan kenapa ada buah kuldi itu di dalam Taman Eden, katanya, Taman Firdaus. Oh ya, mencobai Adam, malah geblek, saudara ya. Kamu coba pasang ya, kamu punya anak,
Anda punya anak, lalu pasangin di tengahnya steker yang gede yang ada listriknya, saudara. Buat mencoba itu anak tuh pegang listriknya. Namanya anak pasti makin megang, saudara. Lalu tepung semua. Terus kan Anda ditanyain sama tetanggamu, lah kenapa anakmu kesetrum? Kenapa kamu taruh steker di tengahnya buat mencobai anak saya nurut apa enggak? Wedan. Anda pasti kan diomongin begitu, wedan, geblek. Pasti kan diomongin geblek, saudara. Karena Allah tidak mencobai siapapun dan ia tidak memberikan dirinya dicobai. Dan kalaupun kita dicobai itu karena hawa nafsu kita, ya kita tidak bisa kendalikan, lalu kita bablasin, jadilah itu pencobaan dari jadilah dosa. Hawa nafsu jadi dosa, dosa jadilah maut. Itu yang namanya pencobaan. Menuai maut itu, menuai banyak kesulitan-kesulitan, ya kan. Nah dari situlah kita kemudian mulai ada banyak sekali masalah, sakit penyakit lah. Kenapa? Oh, jantung kolesterol, Pak, jantung koroner. Kenapa? Loh, makanya iso babat tiap hari, saudara. Ya, ini kenapa? Ini stroke ringan, Pak. Ini kenapa? Ya, tiap hari. Oh, makanya BPK terus ya. Kemarin Pak Topi cerita sama saya. Wah, gila Pak Paul. Saya kemarin di Medan dikasih makan enak terus. Lah, iya Pak Jenderal. Gimana Pak Jenderal ini? Iya, saya 1 minggu dikasih makan enak terus. Nah, kalau lagi makan enak begitu, kita harus doyan bawang putih, Pak Jenderal. Tapi saya nggak suka baunya, iya ditelen, gimana? Saya juga sama. Kalau saya sudah mulai manteng, saya udah mulai, anak itu kan punya bawang putih yang sudah di blender, sudah di botol. Jadi kalau saya sudah mulai, udah pegel-pegel nggak enak, saya pakai sendok makan, tak makan gitu, 2 sendok makan, tak telan, tak minumin air hangat, langsung plek, udah kayak minum obat udah. Nanti 2 hari, 3 hari turun. Udah kebas, tangannya kesemutan, kebas gitu ya, diginingin udah berasa begitu, apa hanya gitu nggak berasa, begitu digaruk nggak berasa, nah mesti puasa. Kalau sudah stroke nggak bisa diobati, saudara kamu. Tapi kalau masih bergejala gitu, cepetan puasa. Wih, tapi gini, nah kamu mendatangkan pencobaan dirimu sendiri, makan enak tiap hari, kamu tidak bagi-bagi sama orang miskin, kamu harusnya puasa, makanan enakmu kasih ke orang miskin. Kan begitu, saudara kan? Karena kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita. Itu contoh, itu salah satu contoh ya saudara ya. Dan banyak sekali saudara. Anda terlibat dalam hutang yang luar biasa. Anda terlibat buka tutup lubang itu hutangnya kan. Anda minta-minta lalu Anda dihina, Anda nggak dihina, nggak terima, terus Anda tinggalkan komunitas. Terus Anda kemudian, dari mana asalnya? Karena kamu tidak rendah hati. Oh ya tapi kan ya jangan begitu Pak, begini ya. Itulah kehidupan saudara. Karena kamu tidak rendah hati, kamu tidak bisa menguasai egonya, kamu tidak sangkal diri, maka kamu masuk di dalam pencobaan. Dan ketika masuk dalam pencobaan, ya kan, kamu menghasilkan dosa-dosa itu mendatangkan maut. Akhirnya kamu susah sendiri, kayak saya. Ya, gaji udah baik-baik, ya nggak seneng tak tinggal, tersinggung tak tinggal. Akhirnya saya selalu memulai dari bawah lagi, walaupun naik lagi, ya, tetapi kan, ya saudara ya, capek. Ya, saya jadi hamba Tuhan ini dari 2014 ya saudara ya, sudah hampir 10 tahun ya, 10 tahun ya, Desember, bentar ya saya lupa ya, bentar. Saya mulai masuk itu Januari 2015, jadi nanti 2025 itu, ya 2015-2014 itu nanti Desember adalah 10 tahunnya saya tahun depan. Ya tahun depan itu 10 tahunnya saya saudara ya melayani Tuhan. Dan itu paling lama saya bekerja 10 tahun ya, nggak berhenti. Maksudnya tidak berganti karir, saudara 10 tahun dengan ini ya, dengan Hagios ini ya, dari 2015 ya. Setia dengan pekerjaan yang sama. Wah 10 tahun, baru 10 tahun ya. Beberapa orang sudah, saya sudah kerja 30 tahun, wah saya sudah 40 tahun Pak. Saya baru 10 tahun saudara ya, karena saya dulu sombong. Saya dicobai, Tuhan menghukum, ya iya Tuhan menghukum saya karena kesombongan saya, sehingga saya harus berganti pekerjaan berkali-kali. Iya kan? Kan sebetulnya itu saudara. Tapi saya juga sombong sama ya, sehingga kere. Orang sombong itu kere saudara.
Siapa di sini yang sombong? Ayo ngaku sama pertanyaan salah ya. Siapa di sini yang kere? Kamu pasti sombong. Saya nggak saudara? Ya, mau taruhan sama saya? Tak tunjukkan saudara. Wah, saya mah sudah bolak-balik ketemu orang kere, pasti sombong saudara. Bukan karena kere dia jadi sombong, karena dia sombong jadi kere saudara. Firman Tuhan ya dan amin tidak mungkin salah. Orang-orang yang rendah hati, mewarisi negeri, mewarisi bumi, memiliki bumi, punya hak ares, punya yang jasmania, materi, saudara. Kalau kamu rendah hati, jadi kalau kamu lagi ditindas sama bosmu, tetap merendah, saudara. Tahan. Ya, lakukanlah, bukan lakukan buat dia, tapi itu melayani Tuhan. Karena bekerja adalah ibadah. Waduh, ini masuk semua dalam pemuridan. Nanti Anda semua kita undang masuk dalam kelas pemuridan, saudara ya. Nanti Pak David mengajar, ya ada Bu Vivin, ada Bu Weli, Pak Harto, semua mengajar ya, semua ikut mengajar langsung. Wah, nanti mereka punya pengalaman sendiri-sendiri, mereka boleh cerita. Ya, ya nanti Cinta ikut ngajar di kloter berikutnya. Ini kita lagi nyoba dulu, saya lagi nyoba dulu soalnya ya. Ini orang-orang lama biar maju perang terus jadi korban dulu. Materinya saya hanya kasih guidance, mereka yang bikin nanti saudara ya. Jadi ini bagus sekali ya saudara. Teologi praktis pemuridan ya. Nah, balik lagi saudara ya. Tuhan murka, Tuhan marah. Ya, Tuhan marah adalah sebuah narasi saudara. Tetapi sebenarnya alam semesta inilah yang menghukum kita. Ya makanya namanya Jehovah Sebaot, ya kan? Ya kan? Tuhan dari semesta alam. Jehovah Sebaot, Allah semesta alam. Semesta alam inilah yang menghukum kita, saudara. Karena kita tidak ikuti hukum-hukumnya. Kalau kamu punya kebencian, ya maka kebencian itu ngakar di sini, saudara. Ya kalau Anda yang punya penyakit bungkuk, sampai bungkuk, kadang kamu hatinya tidak ikhlas, saudara. Sepele kan? Begitu kamu lepaskan, firman Tuhan berkata, ya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ya dan amin, nggak mungkin salah, saudara. Saya sudah praktekkan, ya. Kenapa sakit ya? Gembala saya dulu ya, sampai punya batuk empedu, sakit hati merengkel saudara, dikerjain sama full timer ya bandel sih. Saya juga sama, saya juga karena saya sombong ya saya hancur. Pak gembala saya, gembala senior saya ya kena batuk empedu sampai isinya mau ngomong sampai malu-malunya, nggak usah malu. Ya salah, saya juga salah, saya sama-sama salah. Tapi saya yang datangi ya karena saya lebih muda, saya datangin beliau saudara ya. Jadi sebelum berangkat ke Eropa, saya rekonsiliasi itu dengan sebanyak mungkin orang yang bisa saya rekonsiliasi, saudara ya. Supaya merdeka, jalannya diberkati, ya. Nah, jadi saudara, penghukuman itu bukan secara hurufiah bahwa itu adalah penghukuman, enggak ya. Dalam 7 Laws of Hillel ya, ada 7 hukum Hillel ya, yang HBC besok kita belajar itu ya. Kemarin saya belum selesai ya, nanti tadi saya tak kirim di grup WhatsApp bagi yang ikut Agios Bible College ya, 7 Laws of Hillel. Nah, nanti kita ada prakteknya ya, nanti saya tunjukkan beberapa kaitan-kaitannya di dalam Yohanes, di dalam Matius. Kemarin kita belajar sinopsis, besok kita belajar Injil Yohanes, tapi kita masuk dalam pendalaman 7 Laws of Hillel. Di situ kita belajar, saudara, dan kita mengerti, memahami bagaimana kita memahami pengajaran Tuhan Yesus. Ya, lebih dalam lagi, apalagi dalam Yohanes adalah kitab yang sangat berat. Bagaimana Yohanes menyajikan bahwa Yesus adalah Sang Yehova sendiri, saudara, dengan beraninya. Ya sudah berani, karena bait Allah sudah runtuh. Bait Allah sudah runtuh, orang Yahudi udah minggat semua, makanya Yohanes berani giring pembacanya, supaya pembacanya bisa memahami bahwa Yesus adalah Sang Yehova, saudara. Itu ada sebuah narasi. Ya, narasi. Ya. Nah, dalam perjanjian lama, karena Allah ini adalah Allah semesta alam, bahwa semesta alam inilah Allah, adalah Elohim. Ya, makanya namanya Elohim. Ya kan? El yang im, yang plural. Tak terhitung. Ya, semesta alam.
Langit adalah tahtaku katanya. Bumi tumpuan kakiku. Nah yang asamayim ini im, plural. Asamayim ya adalah tahta. Sedangkan bumi haaretz, singular saudara. Itu yang jasmanianya Yesus. Jadi semesta alam inilah yang menghukum kamu saudara. Karena Allah semesta alam, Jehovah Sebaot itu. Ketika kita tidak patuhi hukum-hukumnya, maka kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kita hanya berkata, Tuhan ampuni aku. Mengapa kita harus bilang ampuni aku? Itu menunjukkan bahwa kita sadar, ya, mengerti secara kognitif, mengerti salahnya di mana, secara afektif kita mau memperbaikinya. Secara psikomotorik kita lakukan bertobat, berbalik, saudara. Karena perkataan pengampunan, ampuni adalah sebuah dafar. Ketika kamu berkata, Tuhan ampuni aku, itu adalah sebuah rema, saudara. Pernyataan Tuhan ampuni aku, itu adalah sebuah rema, saudara ya. Sebuah dafar, Anda dafar. Makanya kudu ngomong di Tuhan ampuni aku. Harus confess ya. Saling mengaku, confess. Supaya kamu dengar di telingamu, tahu di telingamu, supaya Anda jangan berhalusinasi. Anda sadar, iya aku salah. Ya, ada pertobatan di situ. Dan ada berbalik dari jalan yang jahat. Ya kan? Di mana namaku disebut, umat yang namanya disebut, yaitu orang-orang yang berdoa, ya berbalik dari jalan-jalan yang jahat, minta ampun, saudara. Nah, kemudian alam semesta ini yang adalah sang cinta, ya, kemudian dia berbaik hati kepadamu, menjadi lunak, saudara. Karena ada pengampunan itu, ada permintaan ampun, ada pertobatan, hukumnya. Bagaimana bisa dihukum? Karena proteksi surgawi, proteksi Eden itu diambil. Proteksi malaikat Tuhan Mahanaim yang berkemah sekelilingmu itu ya. Tudung yang menaungi Ayub itu dibuka. Sehingga yang jahat itu bisa masuk. Kamu menua yang baik, maunya menabur yang baik, maunya nuai yang baik. Nabur yang jahat, kalau bisa jangan nuai yang jahat. Tetapi kalau Tuhan izinkan, ya yang jahat itu tetap dituai. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya nggak dituai. Ya, kamu menanam padi, kalau Tuhan izinkan tumbuh, nggak Tuhan nggak izinkan ya nggak tumbuh. Anda nanam ilalang, ya yang dilalai ya mati semua ilalangnya, saudara ya, karena Tuhan tidak izinkan tumbuh. Nah itulah hukum alam semesta. Makanya tiap hari hidupmu harus dipenuhi dengan cinta, kasih. Agape. Anda ingat setiap bangun tidur. Tuhan Yesus. Kalau mau tidur ada kemarahan, gunduk sini. Anda yang kalau mau tidur masih ganjel sini, hati-hati saudara, penyakitan kamu nanti saudara. Ayo siapa yang kalau mau tidur masih ingat kelingan jengkel. Hati-hati penyakitan kamu tidurnya enggak enak. Wah, saya mah kalau tidur mau ingat siapa juga seenteng-enteng aja saudara ya. Ringan ya saudara ya. Penuh pengampunan jadinya apa? Tidurnya ngorok. Wah. Enak sekali saudara ya. Pagi bangun ding lilap. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus engkau baik. Kecuali kemarin saya kecapean dia tuh sakit ini sakit itu. Minum paracetamol tidur ini nyenyak sekali, bangunnya seger banget. Ini kerja lagi capek lagi, aduh Tuhan enak sekali Tuhan, terima kasih terasnya sudah jadi, studionya sudah jadi ya sudah ya, tinggal diisi kursi-kursi segala ya. Kita besok nanti ada Bible study ya, Yesua dan Yudaisme, Nanti saya rencananya sebulan sekali ya. Jadi nanti Pak Andreas bisa datang, Pak Iman bisa datang 2 bulan 3 bulan sekali ya. Kumpul di rumah ya. Nanti yang dari Berlin juga bisa datang. Nanti yang di mana bisa datang ya. Ini kalau perlu kumpulnya nanti kadang di rumah Pak Iman, kadang di rumah Pak Andreas, kadang di rumah saya. Kalau di rumah saya nanti ada full musik. Bisa gitu ya. Wah, kita kalau bisa kumpul gitu mah asik saudara ya. Bikin kopdar Eropa. Nanti dari Indonesia juga boleh datang ya, Anda ya, bisa datang ke Belanda. Nah intinya saudara, saya mau bilang apa saudara?
Ya, melekatlah pada Tuhan. Hiduplah penuh dengan cinta. Supaya langkah hidupmu jangan masuk di dalam pencobaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah tidak mencobai. Ya, tetapi kita minta supaya Roh Kudusnya itu yang bawa kita jangan ke sana. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus supaya kamu jangan ngikutin dagingmu. Itu yang dimaksud dengan doa Bapa kami. Ya, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itulah makanya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita dijauhkan dari hawa nafsu kita. Bagaimana dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus adalah rema. Bagaimana supaya punya rema? Rema itu ada logos ditambah agape. Bagaimana untuk men-trigger agape dengan diakonia? Nah kan? Ringkas, saudara ya, ada urutannya. Betul, para ya. Kita mencobai diri kita sendiri karena kita menuruti hawa nafsu, bukannya ngikutin Roh Kudus. Kita dihukum oleh kelakuan kita sendiri karena semesta ini, karena ada hukum yang kita langgar dari alam semesta ini. Tapi tidak kuat, Pak. Ya, bukan tidak kuat. Kuat karena kamu ya, saudara tahu apa itu yang namanya bencana dalam hidupmu? Bencana itu adalah kumpulan dari sial, saudara. Ya kan? Apakah sial? Sial adalah kumpulan dari ketidakdisiplinan, konsekuensi dari ketidakdisiplinan. Pertamanya nggak disiplin, gampang lah. Ngomong-ngomong nyakit, gampang. Kamu harus ngomongnya yang baik, kamu itu kan bukan musuhmu. Lah, gampang. Diomongin lagi, kamu nggak boleh begitu, itu kan kamu cabul itu, gampang. Wah gampang, itu kan istrinya orang kamu ini. Wah gampang. Oh, kamu enggak boleh ini utang dibayar. Wah gampang. Oh kamu jangan suka utang-utang. Wah gampang. Oh kamu jangan suka minta-minta. Gampang. Kamu jangan suka dengki. Kamu dikit-dikit orang dibentak-bentak begitu. Gampang. Gampang. Terus jadi sial. Kumpulan sial itu datang bersama-sama. Jadilah bencana. Itulah yang kamu bilang dengan Tuhan marah. Itulah narasi Tuhan marah dalam Alkitab tadi. Efraim dikena marah sama Tuhan. Gampang. Jadi ada bencana. Kita tidak bisa tangani bencana itu, saudara. Sekumpulan sial, sekumpulan konsekuensi dari ketidakdisiplinan. Jadilah bencana Tuhan marah. Dan akhirnya bencana tak tertanggulangi. Masuklah kita ke dalam maut. Mati, saudara, masuk ke dalam maut. Bawa ke neraka, dibawa ke dalam alam maut. Nggak ada kesempatan buat bertobat. Karena kita meremehkan orang bebal, raka. Katanya raka kan, raka, bebal kamu, jahil. Siapa suruh, saudara? Jangan sepelekan. Tapi kalau kamu hidupnya untuk cinta, kejarlah cinta, saudara, dan kekudusan. Selalu dua, kejarlah cinta, kejarlah kasih dan kekudusan dalam hidupmu tiap hari, saudara. Tiap hari kejarlah kasih dan fokus terus, saudara ya, dalam bekerja, dalam Anda bergaul. Pokoknya utamakan cinta. Begitu kamu ngerasa ini orang hawanya pengen bini 3, hawanya pengen yang jorok-jorok cabul, ini bawanya pengennya pamer harta ini harta itu, Anda jangan deket-deket, saudara. Jangan deket-deket. Ini hawanya pengennya bunuh, pengennya ngaploki orang. Jangan deket-deket. Wah jangan, jangan. Kamu kan jadi seperti dia tanpa sadar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kumpul itu sama Pak Alex, sama Bu Vivi, sama Bu Nerliana itu loh yang mengalah, orang yang suka mengalah kayak Bu Sarma. Kumpulnya sama orang-orang begitu ya, saudara ya. Jangan kumpul sama orang-orang panasan, jangan, saudara. Tanpa sadar kamu begitu, habis kamu, saudara. Habis, saudara. Dan kamu akhirnya dicobai tanpa sadar. Ya. Kejarlah kasih dan kekudusan. Hidup nanti baik, saudara. Enak, tidur enak. Anda ketemu siapa damai. Temannya banyak. Hidup tiap hari menikmati. Makan enak, tidur lelap. Jalan kemana tidak kepikiran. Apa semuanya tenang, saudara. Ada proteksi dari Mahanaim, bala tentara surga. Melindungimu. Percaya saya, nggak ada tiba-tiba. Oh, kalau ada sial begini, nggak ada.
Hari sial datang adalah kumpulan dari kecerobohanmu di masa lalu, saudara. Ya, waktu kamu sedang dalam tahun-tahun baikmu, ya, kamu kemarin ya, enggak kuat derajat, kamu lagi diberkati, ya, terus kamu menyepelekan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kumpulan itu kemudian di hari sialmu itu datang, itulah hari sialmu, saudara ya. Makanya penuhilah hidupmu dengan cinta dan kekudusan. Jangan remehkan cinta dan kekudusan, karena itulah yang akan menjaga hidupmu. Ya, dalam perkenanan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan selalu, saudara ya. Dan dalam murka Tuhan. Tenang, damai, tiba-tiba sial datang. Nah, jangan begitu, saudara. Damai ya damai, tenang ya tenang, karena Anda disiplin. Saya kelihatannya hantam sana ya, saudara ya. Apa saja saya ajar. Tapi hati saya terus connect sama, saya tidak sembarangan, saudara yang ngomong itu. Saya connect sama Tuhan. Ada saatnya ngerem, ada saatnya, Anda harus tahu batasnya. Tandanya kita itu benar, nggak compong, nggak asal misu, asal diplak, asal enggak, saudara. Intinya, melekatlah pada sang cinta. Hiduplah dalam kekudusan. Ya, ada logos, ada rema, ada diakonia. Hiduplah sederhana supaya Anda jangan dikejar hawa nafsumu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.